Baik, di sini tugas untuk pemain Dita 1803-50 grup 3 4. Di sini DFD CV informasi penjualan segera masa CV. DFD level 0 ini udah bagus ya. Ada sistem informasi penjualan segera masa. Kemudian di sini ada panah-panah data yang mengalir. Ini udah jelas, bagus. Ini boleh menggambarkan seperti ini, boleh juga satu panah tapi dengan list data yang banyak, gitu ya. Tapi kalau sebuah data ya bisa dibatasi dengan koma atau dengan dash, gitu ya. Ini entity juga udah jelas yang berhubungan dengan sistem. Kayak ini yang keluar biasanya berupa report. Deskripsi pada diagram ini dilihat bahwa sistem adalah tempat eksternal. Bagian ini menerima data pembeli, memproduksi barang yang diterima dari sistem. Sebetulnya dalam listnya cukup satu kalimat untuk satu prosesnya. Jadi misalnya proses dari entity kepada sistem. Nah itu diceritakan seperti itu. Misalnya pembeli melakukan pendaftaran ke sistem. Nah, di situ cukup satu baris. Bukan satu baris, satu kalimat untuk menerangkan kegiatan tersebut. Kemudian untuk kegiatan lainnya adalah poin yang selanjutnya. Ya di sini untuk barang-barang untuk ini memproduksi barang yang diterima dari sistem yang memuat data pesanan. Sebetulnya untuk membuat deskripsi kegiatan cukup menerangkan siapa melakukan apa, siapa melakukan apa dan mengirim data apa. Ya, tapi dalam hal di sini melakukan suatu kegiatan pengiriman data atau penerimaan data, ya, atau mencatat data itu boleh kita deskripsikan di dalam sini. Ya nanti diperbaiki mungkin untuk kalimat yang di dalam deskripsinya. Ini pembeli ke sistem mungkin ya semuanya. Maksudnya supaya bisa lebih detail dia mengirim data apa ke sistem atau sistem menerima data apa dari pembeli. Dan ini untuk deskripsi kegiatan tidak hanya terlibat antara entity dengan sistem, soalnya nanti saat dipecah atau di breakdown, sistem itu akan terpecah lagi menjadi beberapa subsistem. Nah di situ kadang-kadang ada kegiatan atau alur informasi dari sistem satu, subsistem satu ke subsistem yang lainnya. Nah, ini tidak melulu harus ada di dalam. Nah, kegiatan-kegiatan antar sistem juga ini dijelaskan di dalam DFD level 1 gambarnya belum dibikin ya. Jadi deskripsi kegiatannya pembeli atau proses. Nah ini kalau ada selanjutnya sebaiknya dipisah menjadi dua kegiatan. Berarti pembeli mengisi data ke sistem dan sistem lalu memproses apa. Ini garis keduanya ya kita dipisahkan. Jadi satu kalimat atau satu poin itu satu kegiatan. Ini gambar-gambarnya belum ada ya. DFD. Jadi DFD itu berjenjang. Untuk DFD level 0 ya, dia terdiri dari satu lingkaran. DFD level 1 breakdown dari sini ya, ada beberapa lingkaran. Nanti lingkaran-lingkaran tersebut berhubungannya dengan entity mana ya, sesuai ya. Dan jumlah panah yang keluar masuk ke dalam sistem di sini ini akan sesuai, walau di breakdown ke level berapapun ini akan sesuai. Bagian ini akan tersambung di dalam sistem. Dan
Nanti untuk breakdown level 2 itu biasanya membreakdown satu tahap lagi di dalam subsistemnya, per subsistem. Jadi ada lagi beberapa kegiatan, ada beberapa proses sampai detail ya. Misalnya proses yang paling sederhana. Oke, nah ini gambarnya. Nah ini DFD level 1 juga kan. Sudah ada nomornya. Nomor di dalam DFD level 1 nggak usah pakai poin ya, cukup 1, 2, 3, 4, 5. Nah udah ya, ini level 1. Kalau level 2 nanti ada 1.1, 1.2. Itu menjelaskan apa? Bahwa 1.1 nanti itu adalah merupakan breakdown dari proses 1. Ada 1.1, 1.2, 1.3 ya, sampai detail. Kalau memang di sini udah proses terakhir, itu udah nggak masalah. Ya. Apa sih yang disebut proses terakhir? Ya, jadi suatu kegiatan yang paling sederhana, contohnya mencatat, ya, menginput data, mengisi form, dan seterusnya. Kalau ada yang melakukan tahapan lanjutan, biasanya itu ya, menghitung, terus mengkalkulasikan, membuat rekap, itu biasanya ada beberapa tahapan yang dilakukan. Ya. Kalau hanya mencatat, nah ini yang perlu diperhatikan di dalam level 1 dan selanjutnya. Di sini entity pembeli harus perhatikan, ya. Masuk ke sistem ada berapa? 1, 2. Nah ya, arahnya tergantung kebutuhan kan. Ada yang ke proses 1, proses 2, proses 3 dan seterusnya. Kita lihat aja. Di sini ada 2 yang masuk ke sistem dan 3 arah dari sistem. Nah, kita coba cross check, betulkah di sini pembeli ada 5 totalnya? Ya, pembeli ke sistem ada 5 nggak? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini nggak boleh seperti ini, ya. Harus jelas. Kalau di sini harus sesuai. Kalau di sini 4, di bawahnya juga 4. Kalau di bawah 5 berarti di DFD level 1 juga ada 5. Kalau ini panahnya disederhanakan boleh. Yang keluar 1, masuk 1. Tapi isi datanya harus sesuai dengan DFD level selanjutnya. Gitu. Ya. Di sini bagian pengiriman, masuk ke sistem 1 data, keluar ke sistem, dari sistem 1 data. Gitu kan. Adakah yang DFD level 1 ke bagian pengiriman? Nah, di sini kok jadi nambah? Oke, boleh kalau seperti ini. Di sini misalnya arsip data pengiriman, data surat pengiriman, penguasaan dan pengiriman barang. Samakah di sini data surat pengiriman, penguasaan dan pengiriman barang? Kita cek, nama datanya harus sama. Dari level yang di atasnya sampai level data pengiriman, data surat pengiriman, arahnya juga harus sama. Oke, surat pengiriman. Yang penting arah panahnya ya. Letaknya mau di bawah mau di atas nggak ngaruh. Tapi letak data dan nama datanya harus sesuai. Yang di level atas dengan level bawah itu. Nah yang di sini arsip data pengiriman. Ini saya ingin tahu apakah ini hanya arsip berbentuk hard copy atau soft copy. Kalau ini lambang untuk soft copy. Nah, ini diharapkan kalau lambang untuk soft copy biasanya database-nya dimanfaatkan lagi oleh proses lain. Tapi kalau hard copy merupakan arsip dari suatu bagian. Ini tolong dijelaskan. Kalau arsip lambangnya bukan seperti ini, tapi lambang bentuknya seperti kertas buku 8 lembar, ya, berlapis kertas berlapis. Itu gampangnya kalau arsip disimpan. Tapi kalau mau dilihat lagi, arsip ini mungkin nggak dilihat lagi. Kalau mungkin dilihat lagi oleh proses lain, berarti sudah pernah masuk ke proses lain. Nah, itu coba dilihat lagi. Ya, seperti ini kan masuk. Nah ini jangan ada yang berhimpit, ambigu ini nanti. Gitu ya. Data apa sih yang masuk sini? Nggak bisa dipisahkan. Ya. Oke. Terus nah ini DFD level 2, 1.1, 1.2, 1.3 ini
membreakdown dari DFD di atasnya. Dari proses ini masuk 1, keluar 1 ya. Nah, masuk 1, keluar 1. Sini kayak udah bagus ya. Sama nggak mengisi form data diri. Di sini mengisi form data. Nah, harusnya sama. Ya, nama datanya harus sama. Ini data diri pembeli atau member. Ini mengisi form data diri. Harus samain aja. Ya. Laporan data pembeli atau member yang sudah terdaftar. Ini bagian produksi dan penjualan. Nah, ini namanya beda. Harusnya interseason keluar ini sama. Kalau ini kenapa sih di level atasnya nggak tercantum? Nggak masalah, karena ini adalah merupakan breakdown dari proses 1. Ya, kalau kita gambarkan ini kan ada boundary lingkaran nih. Ya, lingkarannya meliputi ketiga proses ini. Dan yang berhubungan dengan proses ya, yang di atas ini hanya 2 entity. Kecuali berhubungan dengan proses 2. Nah, nanti kalau ada proses 2 berarti di sini ada yang berhubungan dengan proses 2. Oke, mungkin kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan seperti ini. Saya tidak bisa lagi ke bawahnya, periksa satu persatu. Datanya harus sama, arah panahnya juga harus sesuai. Jumlah data yang ada di level atas sampai ke level bawah juga harus sesuai. Level 2 ya, sampai level 3 ya. Kalau memang udah punya detail nggak masalah. Nanti detailnya gimana ya, kita akan Oke, demikian untuk Mbak Yunita UPM